Ya, oke, Shalom semua, rekan-rekan mahasiswa S1 Teologi dan PAK yang saya kasihi. Shalom semua. Eh, Shalom Senang bisa Pak. berjumpa dengan Shalom Pak. saudara semua dalam mata kuliah Teologi Sistematika bagian yang pertama. Mata kuliah ini ada 4, ada Teologi Sistematika 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita hari ini Teologi Sistematika yang ke-1. Oke, nah jadi saya minta tolong lebih dulu ya, karena ini ada dua, dua kelas sebetulnya. Pak Junio ya, tolong nanti lakukan ini presensi. Tolong saya diinformasikan siapa yang tidak hadir ya dari kelas Teo ya. Ya, Siapa? oke. Ini ketua kelasnya yang 4 ini Nomi, Sarah Nomi, betul ya? Iya Iya, Bapak. nanti nanti Nomi juga kasih tahu saya ya dari rekan-rekan Pak siapa yang tidak hadir ya. Oke, jadi yang tidak hadir di ruang Zoom ini itu. Sehingga nama-nama Baik. itu nanti bisa catat di dalam sistem kita. Oke. Nah, saya mau mulai hari ini dengan eh, pemaparan tentang rencana pembelajaran semester kita ya, RPS kita. Ya, jadi tolong disimak baik-baik ya. Saya lihat nih rekan-rekan yang pak ada yang satu layar bertiga berdua ya. Saya nggak keberatan selama Anda bisa menyimak dengan baik. Oke, jadi nama mata kuliah kita adalah Teologi Sistematika yang bagian yang pertama. Di satu semester ini namanya Teologi Sistematika bagian yang pertama ya. Bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. Nah, apa yang kita pelajari? Ya, kalau kita lihat CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, ini ada dua bidang yang kita mau pelajari. Yang pertama bibliologi, dan yang kedua adalah teologi proper. Bibliologi adalah doktrin tentang Alkitab, teologi proper adalah doktrin tentang sifat-sifat dan karya Allah. Ya, jadi dua bagian besar itu yang kita akan pelajari di semester ini. Oke, nah tentu di dalam mata kuliah ini saya mengharapkan saudara-saudara bukan hanya bisa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait doktrin tentang Alkitab maupun doktrin tentang sifat dan karya Allah, tapi juga mampu menerapkannya. Ya, mampu menerapkan itu artinya di dalam setiap sesi pembelajaran, saudara-saudara harap bertanya kepada diri sendiri, apa yang berubah dari pemahaman saya, apa yang harusnya berubah dari hidup saya atau dari kerohanian atau aktivitas rohani yang saya lakukan setelah saya tahu tentang apa yang saya pelajari malam hari ini. Gitu ya. Cara pandang apa yang berubah? Sehingga besok kalau kita baca Alkitab, kita baca berbeda dibanding yang hari-hari yang sebelumnya. Nah, jadi itu cara untuk saudara mampu menerapkan ya aspek-aspek baik itu bibliologi maupun teologi proper ya dua bidang yang kita akan pelajari. Nah, coba kita lihat saudara. Jadi dalam pertemuan pertama ini kita akan mulai dengan doktrin tentang Alkitab ya. Kita akan membahas apa yang disebut sebagai inspirasi Alkitab. Bagaimana Alkitab itu ditulis, dari mana itu idenya gitu ya. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan dengan yang namanya inerrancy of the Bible, ketidakbersalahan Alkitab. Jadi Alkitab itu tanpa salah. Ya, kita akan lihat minggu depan. Lalu minggu berikutnya kita akan membahas tentang otoritas Alkitab. Nah, apa yang dimaksud dengan otoritas Alkitab? Apa yang dimaksud dengan sola scriptura ya?
the Bible only, scripture only. Apa itu maksudnya? The Bible only, gitu ya. Nah, minggu berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya kecukupan dan keperluan Alkitab. Maksudnya kecukupan Alkitab itu adalah bahwa eh, 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 dan keperluan Alkitab itu bahwa bahkan orang yang paling sederhana pun, saudara kita suka bertanya ya, waduh kita untuk memahami Alkitab harus belajar jadi sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, doktor teologi. Bagaimana dengan encim, encek, tulang yang sekolahnya cuma SD? Apakah mereka bisa menangkap kebenaran Alkitab? Nah, itu kan itu pertanyaan itu adalah pertanyaan doktrinal tuh. Ya, nanti kita akan bahas itu di dalam kecukupan dan keperluan Alkitab. Eh, Lalu kita akan lihat kejelasan Alkitab. Nah, ini tadi ya. Bagaimana Alkitab itu bisa dimengerti dan bagaimana peran Roh Kudus membuat orang yang baca Alkitab itu mengerti meskipun orang tersebut tidak punya gelar S1, S2, S3 teologi gitu ya. Oke. Nah, di dalam setiap pembahasan minggu demi minggu selalu ada bagian di mana kita membahas terkait dengan pokok bahasan yang kita bahas minggu ini, kesalahan, kesalahan utama apa yang harus kita hindari, major errors ya, kesalahan atau kesesatan apa yang kita harus ketahui terkait eh, doktrin yang sedang kita bahas minggu demi minggu. Nah, supaya nanti kita bisa tahu ya, eh, ajaran-ajaran yang salah gitu, yang beredar di luar sana. Jangan kaget loh. Bahkan ajaran-ajaran yang salah itu juga bahkan bisa keluar dari mulut pendeta. Ya, tapi mungkin pendetanya nggak sekolah teologi di STB The Way. Dia tidak belajar teologi sistematika, gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita bahas nanti dalam kuliah, kuliah tiap minggu, itu saya temukan juga di kalangan pendeta. Ya, oke. Jadi bersyukurlah kalau saudara punya kesempatan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa kuliah. Nah, pengalaman saya mengajar di The Way udah 6 tahun lebih. Saya selalu itu ya menemukan ini mahasiswa-mahasiswa terutama yang S1 tuh bisa kuliah ada tuntunan Tuhan gitu ya, ada Tuhan buka jalan dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Saya juga yakin semua dari kita yang di ruangan ini bisa kuliah. Ada tuntunan, ada 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 pembukaan jalan oleh Tuhan sehingga hari ini kita bisa kuliah teologi sistematika. Oke, kita akan membahas selanjutnya kuasa transformatif Alkitab. Bagaimana kuasa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan. Ya. Nah, lalu yang terakhir dari bibliologi atau doktrin Alkitab, kita akan membahas yang namanya kanonisitas Alkitab. Kanon itu maksudnya standar bahwa PL itu hanya terdiri dari 39 kitab, PB atau Perjanjian Baru hanya terdiri dari 27 kitab. Jadi Alkitab total hanya 66 kitab. Ya, tidak ada lagi kitab baru yang ditambahkan. Wah, nanti Alkitab edisi terbaru eh, jumlah kitab ada kitab baru yang kita tidak miliki sekarang gitu. Misalnya apa? Injil Yudas. Nah, udah nggak ada begitu, udah nggak ada lagi nanti Injil Yudas masuk ke Alkitab kita gitu ya. Kenapa? Karena ini baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru udah ada kanonnya, udah dikunci gitu ya. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi kita akan membahas tentang hal tersebut. Oke. Nah, Laura dan Agnes, Anda ada aktivitas apa selain kuliah? Ada aktivitas apa? Laura dan Agnes ada aktivitas apa?
Tolong jawab, buka mic-nya. Shalom, Pak. Anda lagi ada aktivitas apa selain kuliah? Pertanyaan saya, Anda ngerti nggak? Tolong jawab. Anda lagi ngapain selain kuliah? Anda ngomong sama orang di depan Anda. Tolong jawab. Tolong muncul semua orang yang di depan. Anda tahu nggak Laura dan Agnes ya? Anda ngobrol-ngobrol beraktivitas itu mengganggu saya yang ngajar. Lah malah mati Shalom, videonya nih. Pak. Maaf, Pak, HP saya lagi terganggu. Teman-teman tolong ya. Anda jangan beraktivitas. Ngobrol atau apa, saya terganggu dengan melihat pemandangan Anda beraktivitas gitu. Iya, Pak, maaf, Pak. Ini layarnya, ini mana Laura dan Agnes atau Laurince? Saya gabung sama Lorince, Pak, karena HP saya lagi error. Oke, diubah ya nama layarnya supaya proper. Jadi layar ini ada 3 orang. Laurince, Laura, dan Agnes. Shalom Pak. Maaf sebelumnya Pak, kami di sini lagi zoomnya satu tempat gitu Pak. Jadi pada kayak suaranya pada berlawanan gitu Pak. Sebelumnya mungkin tadi teman saya Laura kurang jelas mendengarkan Bapak. Maaf mengganggu kelas Bapak. Ya, Anda sibuk sendiri gitu, pasti nggak tahu apa yang saya bicarakan kan? Apa ini kali pertama Anda ikut kuliah Zoom? Saya tahu yang Pak kan biasanya pagi ya. Ini kuliah kali pertama kuliah Zoom. Apakah saya berlebihan kalau saya meminta rekan-rekan mahasiswa untuk aktivitas Anda adalah mengikuti kuliah sekarang gitu ya? Jangan ngobrol dengan orang lain, jangan lakukan yang lain. Anda nggak dapat apa-apa, saya juga terganggu ngajarnya. Coba saya tes nih, Agnes atau Laura. Apa yang kita pelajari? Ada 2 bidang yang kita pelajari di dalam semester ini. Apa aja itu? Apa aja yang kita pelajari? Tolong dijawab, apa yang kita pelajari ada 2 hal. Doktrin tentang apa dan doktrin tentang apa. Ini Pak, maaf, Pak, saya tidak memperhatikan tadi karena
Coba HP ketok saya kasih itu jawab. error nggak HP saya Kita tadi belajar apa error nih, Pak. Umi? Kita belajar apa di semester ini? Ada doktrin tentang apa dan doktrin tentang apa? Kita belajar apa aja, Anda nggak bisa jawab. Apa siap kuliah teologi sistematika? Coba anak Pak, jawab saya. Siapa yang bisa jawab? Apa saya lanjutkan ini RPS-nya? Karena Anda nggak bisa jawab, kita belajar apa? Percuma saya bilang tiap minggu ini belajar ini, minggu ini belajar ini kayaknya. Ya silakan Anda baca RPS-nya ya. Saya nggak perlu lanjutkan ya. Kalau minggu depan Anda udah siap, Pak saya siap dijelaskan RPS, kasih tahu saya. Tapi sekarang Anda nggak siap dengerin penjelasan RPS. Jadi saya nggak perlu lanjutkan ya. Saya langsung masuk ke materi kuliah. Dan saya juga nggak tahu apakah Anda bisa menangkap materi kuliah ini. Kalau untuk hanya menyimak RPS pun Anda nggak bisa. Bagian yang pertama, jadi kita belajar dua doktrin di semester ini. Doktrin tentang Alkitab dan doktrin tentang sifat dan karya Allah. Doktrin tentang Alkitab itu bibliologi, doktrin tentang sifat dan karya Allah itu teologi proper. Ya itu dua bidang besar yang kita pelajari. Nah, hari ini kita mau membahas bagian yang pertama dari bibliologi. Pertama-tama kita mau tanya dulu, apa sih teologi sistematika itu? Istilah ini maksudnya apa? Ya, teologi sistematika atau teologi sistematis itu apa? Nah, jadi teologi sistematis adalah studi ilmu yang menjawab pertanyaan, apa sih yang diajarkan Alkitab? Misalkan tentang Roh Kudus, apa yang diajarkan Alkitab tentang keselamatan, apa yang diajarkan Alkitab tentang Yesus Kristus. Nah, itu adalah teologi sistematis ya. Studi yang membahas topik tertentu gitu. Dan kita tahu doktrin tentang Roh Kudus itu tersebar di banyak kitab di dalam Alkitab. Jadi itu perlu dikumpulin, dibuat jadi sistematik, ya dikumpulin, lalu kemudian dibuat jadi sistematik, lalu disusun sehingga akhirnya kita bisa bilang, oke, hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus, doktrin tentang Roh Kudus, atau hari ini doktrin tentang Firman, tentang Alkitab. Ya. Nah, kita bisa bahas doktrin tentang Alkitab, kita kumpulin seluruh isi Alkitab yang ada kaitannya dengan apa itu Alkitab, apa sifatnya Alkitab, gitu.
Jadi itu adalah teologi sistematis ya. Kita juga punya istilah yang lain namanya teologi biblika atau teologi biblis atau teologi alkitabiah. Nah, kalau teologi sistematis berfokus kepada topik tertentu, Roh Kudus, Yesus Kristus, atau keselamatan gitu ya. Maka teologi biblis atau teologi biblika itu fokusnya adalah ke bagian Alkitab tertentu. Misalkan apa yang diajarkan oleh Yohanes tentang kasih. Ya, Yohanes itu menulis Injil Yohanes, surat Yohanes, dan kitab Wahyu ya. Ini tiga kitab ini. Yohanes ajaran tentang kasih menurut Yohanes itu seperti apa? Nah, yang seperti itu adalah teologi biblika. Ya, jadi sekali lagi, teologi sistematis itu fokusnya ke topik tertentu. Teologi biblika itu fokusnya ke bagian Alkitab tertentu atau penulis Alkitab tertentu. Oke ya, silakan direnungkan dulu ya. Nanti mungkin minggu depan kita bahas lagi ini. Nah, cakupan teologi sistematika untuk semester ini, kita bahas biologi dalam 7 sesi, doktrin tentang Alkitab, dan doktrin tentang teologi proper juga 7 sesi. Ya, 7 sesi. Nah, jadi total ada 14 sesi, 2 sesi lagi untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kita akan bahas 4 hal ini. Ya, semoga keburu. Dan nanti jam 7 saya minta admin atau ketua kelas ya. Saya waktu itu percayakan ke Pak Junio untuk puterin video tentang doktrin inspirasi. Jadi nanti jam 7 ya. Saya akan meninggalkan Zoom, saudara tetap di ruangan ini dan menyimak video tentang inspirasi Alkitab. Nah, saya mau jelaskan dengan cepat 4 hal ini ya. Apa itu disebut inspirasi? Apa saja bentuk-bentuk inspirasi? Apa saja ajaran yang salah terkait inspirasi Alkitab? Dan bagaimana kita menerapkan doktrin ini? Nah, apa ini maksud dengan inspirasi? Oke. Jadi, ketika para penulis Alkitab dibimbing secara ilahi melalui gerakan Roh Allah, itu namanya inspirasi. Jadi, para penulis Alkitab tidak hanya nulis dengan idenya manusia, tapi ada bimbingan ilahi, ada tuntunan ilahi lewat Roh Allah. Nah, itu disebut inspirasi. 2 Timotius 3:16 bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah, gitu ya. Diilhamkan Allah itu maksudnya inilah inspirasi. Ini beda dengan kalau pengarang cari ilham, pengarang cari ide. Saya mau nulis apa ya? Itu kan pengertian ilham secara umum ya. Saya mau nulis apa? Cari ilham. Nah, ini yang di kata-kata ilham di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini bicara tentang bagaimana tulisan itu dihembusi oleh nafas Allah. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah bisa juga disebut sebagai ini di dalam ayat ini tulisan yang dihembusi oleh nafas Allah. Jadi tulisan itu ada kreativitas Allahnya karena dihembusi oleh nafas Allah itu. Nah, ini membuat Alkitab adalah karya Allah dan karya manusia. Bukan hanya karya Allah, bukan hanya karya manusia, tetapi karya Allah dan karya manusia. Tangan yang nulis tangan manusia. Bahkan pikiran manusia terlibat di dalam penulisan Alkitab. Itulah sebabnya kita bisa melihat tulisan Rasul Paulus beda banget dengan tulisan Yohanes, gaya bahasanya, pemilihan katanya beda. Ya. Jadi Alkitab karena
inspirasinya itu ya. Ada inspirasi, ada bimbingan ilahi yang diterima oleh para penulis kitab suci lewat Roh Allah, maka Alkitab adalah karya Allah dan karya manusia. Ya, Allah terlibat, manusia terlibat. Nah, ini pemahaman yang sederhana. Oke. Jadi waktu penulis Alkitab menulis, mereka punya gaya masing-masing, kepribadian mereka terlihat di dalam tulisan itu. Ya, tidak mentang-mentang bahwa Alkitab itu diinspirasi oleh Allah, maka tulisannya jadi seragam semua. Enggak ya. Kita lihat gaya penulisan, kepribadian penulis, para manusia itu masih terlihat di dalam tulisan itu. Nah, namun demikian tidak berarti bahwa Alkitab jadi salah ya. Oh, karena tadi melibatkan pikiran manusia. Nah, kenapa tidak bisa salah? Karena Roh Kudus memastikan bahwa yang mereka tulis adalah itulah yang Allah ingin tulis. Nah, ini membuat firman Allah atau Alkitab itu punya otoritas dan sepenuhnya benar, nggak ada salah. Ya, jadi sekali lagi, Alkitab ditulis oleh Allah dan manusia. Oh, kalau manusia terlibat bisa salah dong? Nggak bisa salah. Kenapa? Karena ada Allah, ada Roh Kudus yang mau memastikan bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab sepenuhnya benar. Nah, seperti apa itu inspirasi Alkitab itu ya? Ya waktu nulis, penulis-penulis dibimbing secara ilahi oleh Roh Kudus waktu nulis. Nah, yang pertama, inspirasinya bersifat lengkap. Jadi kalau kita lihat kembali ke 2 Timotius 3 ayat 6 dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Seluruh Alkitab, Saudara. Kita tahu Alkitab isinya ada perkataan Yesus, betul? Ada perkataan yang enak didengar. Alkitab juga menceritakan ada kejadian-kejadian yang Yudas menggantung diri, Yosua menghabisi seluruh penduduk di kota Kanaan. Itu kan cerita yang nggak enak gitu ya. Nah, kita jangan bilang begini, oh kalau kisah Yudas gantung diri, Yosua menghabisi penduduk Kanaan, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau Yesus ngomong atau Yahweh atau Tuhan di perjanjian lama ngomong, nah itu baru firman Tuhan. Nah, enggak begitu. Seluruh yang ada di Alkitab itu firman Tuhan. Boleh katakan, boleh tulis, kalau yang bisa tulis di kolom chat, seluruh Alkitab sama dengan firman Tuhan. Nah, jadi inspirasi yang lengkap. Jadi yang mendapat inspirasi ilahi bukan hanya bagian Alkitab yang perkataan Yesus, perkataan Paulus, perkataan Allah di perjanjian lama, tapi seluruhnya. Termasuk cerita-cerita yang kita pikir ini cerita yang nggak enak. Gitu. Ya. Jadi inspirasinya bersifat lengkap. Nah, saya mau bilang, ada pendeta yang nggak ngerti ini. Masih ada pendeta yang mengajarkan jemaatnya. Firman Tuhan di Alkitab itu hanya perkataan Yesus atau perkataan Tuhan ditulis. Tapi yang lain bukan. Celaka, saudara. Kalau ada orang percaya itu celaka, berarti ada bagian Alkitab yang kita baca karena itu firman Tuhan, tapi ada bagian Alkitab yang bukan firman Tuhan, kita sebenarnya nggak perlu baca. Kita perlu baca nggak kisah Yudas menggantung diri? Kita perlu baca nggak kisah Yosua menaklukkan, menghabisi penduduk kota Kanaan? Perlu baca nggak? Nggak perlu, Pak. Nah, orang yang jawab nggak perlu, itu karena gagal memahami bahwa seluruh Alkitab diinspirasi oleh Allah, bukan hanya bagian tertentu dari Alkitab. Ya. Nah, yang kedua, inspirasi itu bersifat verbal.
Jadi, penulis Alkitab bukan hanya dapetin ide besarnya saja dari Roh Kudus, tapi sampai ke kata-kata yang muncul di kitab suci itu juga dari inspirasi Roh Kudus. Bisa nangkep? Bukan hanya ide besarnya aja, tapi pemilihan kalimat, pemilihan kata, susunan kalimat itu juga adalah inspirasi dari Allah, dituntun oleh Roh Kudus. Ya, oke. Jadi itulah sebabnya kenapa waktu kita baca Alkitab, kita penting untuk menggarisbawahi kata-kata yang penting. Ya, kenapa? Karena setiap kata itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Tidak ada kata yang percuma gitu ya. Oke. Ini sebagai contoh, coba saya pengen tahu dulu siapa di sini yang mengerti bahwa Inggris itu bahasa Inggris punya tenses, punya present tense. Angkat tangan. Di dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya present tense. Angkat tangan yang ngerti itu. Apa yang saya maksud? Petrus ngerti nggak? Petrus sama Stanley Veo. Ngerti nggak ini maksud present tense? Oke. Oke, karena nggak banyak yang ngerti, saya nggak akan ambil contoh itu ya. Harusnya saya mau membahas bagaimana Tuhan sampai pilihin kata-kata itu yang terkait dengan present tense-nya. Tapi karena ada beberapa yang nggak ngerti, saya nggak lanjutin. Nah, yang ketiga tadi inspirasi bersifat lengkap, inspirasinya sampai ke pemilihan kata dan kalimat. Inspirasinya bersifat kolaboratif, konkursif itu jadi jalan bareng, lari bareng. Ya, kolaborasi, inspirasinya dari Roh Kudus dan para penulis. Mereka menulis bersama-sama. Nah, inspirasi yang kolaboratif ini dalam hal menulis itu hanya terjadi dengan para nabi dan rasul yang menulis ya. Hari ini nggak ada lagi orang yang menulis seperti ini. Tentu kita bisa bilang kan, Pak, ini saya lagi nulis bikin soal ujian atau lagi nulis bahan khotbah. Saya dituntun Roh Kudus, Pak. Ya tentu, pasti dituntun Roh Kudus ya. Tapi yang kita tulis itu bukan firman Allah. Yang mengerti kasih jempol. Mengerti kasih jempol. Kita bisa bilang, saya lagi nulis bahan khotbah nih. Ya, saya dituntun Roh Kudus tentu ya. Kita berdoa dulu kan. Tapi biarpun dalam hal itu kita bekerja sama dengan Roh Kudus ya untuk nyusun bahan khotbah. Tapi hasil tulisan kita itu bukan Alkitab, bukan firman Tuhan gitu. Nah, jadi yang bisa mengeklaim bahwa yang kami tulis ini adalah kolaborasi antara saya dan Roh Kudus itu adalah para penulis Alkitab, para nabi dan rasul yang nulis Alkitab. Ya, ini bahaya kalau nggak ngerti. Nanti kita akan bilang nih, kamu harus baca tulisan saya. Tulisan saya ini dituntun Roh Kudus. Kalau kamu nggak baca tulisan saya, kamu dosa karena ini dari Roh Kudus. Ada nggak yang gitu, saudara? Nah, itu salah satu contoh nggak ngerti apa yang dimaksud dengan inspirasi. Ya, ngeri ya kalau nggak mengerti doktrin. Saya lanjutkan. Nah, jadi bagaimana? Tadi kita udah belajar ya, Roh Allah dan manusia berkolaborasi. Inspirasinya sampai ke pemilihan kata. Inspirasinya adalah untuk semua tulisan yang ada di Alkitab, bukan yang bagian tertentu. Bagaimana? Saudara bayangin kalau saudara jadi penulis Alkitab, bagaimana dia bisa kepikir ya? Apa dia doa puasa dulu, lalu tunggu, anakku, hari ini kamu tulis kalimat ini, didikte gitu ya. Enggak seperti itu. Inspirasi enggak seperti itu.
Jadi bagaimana bentuknya inspirasi ini? Nah, puji Tuhan, Alkitab menulis ada beragam bentuk bagaimana manusia itu diinspirasi oleh Allah gitu. Nah, contoh si penulis Injil Lukas, namanya Lukas ya. Di 4 ayat pertama dari Lukas pasal 1, kita tahu si Lukas ini senang tulis sejarah. Dia meneliti sejarah. Dia menulis di Lukas kepada seseorang yang namanya Theophilus. Ya, dia meneliti dengan detail. Nah, pada saat si Lukas meneliti dan menulis, di situ Roh Kudus campur tangan. Bisa nangkap? Jadi jangan dipikir inspirasi dari Tuhan dalam penulisan Alkitab itu kayak ada suara bergema dari langit. Nah, baru saya tulis. Pada saat si Lukas meneliti sejarah dan mau menuliskan catatan sejarah itu di dalam Injil Lukas, itu adalah inspirasi, meneliti sejarah. Oke ya. Jadi jangan bilang, wah kalau orang meneliti sejarah itu bukan inspirasi. Inspirasi itu kalau terdengar suara audible dari langit. Itu ya. Inspirasi itu kalau apa ya, hal-hal supranatural ya gitu. Ternyata di dalam meneliti sejarah, Roh Kudus memberi inspirasi kepada si Lukas untuk nulis lewat tulisan sejarah itu. Kalau kita lihat kitab pengkhotbah itu isinya pengalaman si penulis itu. Diperkirakan Salomo ya, diperkirakan. Nah, yang ditulis oleh pengkhotbah di dalam kitabnya itu adalah pengamatan, observasi kehidupan. Orang rajin nanti mati. Orang males nanti mati. Kalau begitu sia-sia kamu rajin, karena baik orang rajin maupun orang males, nanti ujungnya mati. Mereka nggak bawa harta yang mereka kumpulin, karena mereka rajin gitu ya. Jadi itu semua sia-sia. Nah, itu kan pengamatan dalam mengamati kehidupan. Waktu penulis Alkitab mengamati kehidupan dan dia mencatat di kitabnya, itu ternyata adalah inspirasi, bentuk inspirasi. Apalagi, ada hal yang tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus di Injil Yohanes. Kita juga sering ngalamin ya, tiba-tiba kayak ada kata muncul, sret gitu. Nah, itu. Ada pewahyuan yang ajaib. Nah, pewahyuan tiba-tiba kita mengerti satu perkara, tiba-tiba kayak dibukain. Oh iya ya, ini begini. Dari sini ke sini, oke, masukin. Nah, itu ya, wahyuan. Apalagi, nah ternyata ada juga yang didikte. Kayak, tolong kamu tulis ini buat 7 gereja. Wahyu 2 dan Wahyu 3. Itu didikte tuh. Tuliskan ini kepada 7 gereja. Hai Efesus, kamu begini, 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 begini. Tapi kamu kehilangan kasih mula-mula. Gitu ya. Itu adalah penulisan dengan cara didikte. Tapi tidak semua tulisan Alkitab diinspirasi dengan bentuknya didikte. Ya, oke. Apalagi? Ya, ada dalam bentuk nasihat gitu. Nah, saudara, jadi kita lihat, bisa kebayang nggak? Inspirasi itu ternyata, ya kayak kita ini ngalamin kalau kita lagi nulis. Ada yang dapat pernyataan ilahi, ada yang kita lagi neliti, mahasiswa the way, nanti tugas akhirnya bikin paper, artikel jurnal. Ya, kita jangan bilang kalau nulis artikel jurnal itu kita lagi pakai akal kita. Roh Kudus nggak terlibat. Kata siapa, saudara? Ini buktinya hari ini kita belajar bagaimana si Lukas dalam penelitian sejarahnya. Di situ dia diinspirasi oleh, jadi penelitian sejarah, tulisan sejarahnya si Lukas adalah bentuk inspirasi dari Roh Kudus. Nah, tentu kita tidak semua sama seperti Lukas ya. Ada yang sama, ada yang mirip seperti Lukas, senang nulis detail gitu. Ada yang dari kita seperti penulis yang lain gitu ya. Ya, Tuhan tahu para penulis Alkitab ini kepribadiannya beda, gaya penulisannya beda, dan inspirasi dari Allah kepada para penulis Alkitab itu sesuai dengan profil mereka gitu. Oke. Nah, sekarang udah kebayang kira-kira gitu ya inspirasi ya. Pak, saya mau bertanya.
Kan yang Ini mau tanya, Nomi. iya Pak, saya mau bertanya, Oke, boleh tidak? ya. Apakah kayak ciri-ciri malaikat di dalam Wahyu itu termasuk inspirasi nggak Pak? Sorry, ulangi lebih keras lagi. Apa? Apakah ciri-ciri malaikat itu termasuk inspirasi di dalam kitab Wahyu Pak? Malaikat ya? Iya, menarik nih ya. Eh, Kalau kita lihat di Alkitab, ada perkataan-perkataan malaikat gitu. Ya, Eh, ya contohnya apa? Yohanes di kitab Wahyu. Ada banyak malaikat ngomong sama si Yohanes tuh. Ya, jadi salah satunya memang malaikat itu, perkataan malaikat gitu ya. Ya, tapi tolong catat baik-baik. Kalau hari ini ada yang bilang, oh saya ketemu malaikat. Malaikat di Alkitab ada berapa nama malaikat? Cuma dua loh saudara. Mikael dan Gabriel. Ya, ada teman-teman di sana, oh nama malaikat ada tujuh, ada si Rafael, ada siapa. Pokoknya di Alkitab cuma ada dua nama malaikat, yaitu Mikael dan Gabriel. Ya udah, yang lainnya nggak usah nebak-nebak gitu ya. Ya, jadi kalau hari ini ada yang bilang saya ketemu malaikat, malaikat itu ngomong. Kasih tahu teman-teman saya, setiap kali mau kuliah, semua harus puasa, misalnya gitu. Kita harus ini nggak? Waduh, ini firman Tuhan nih. Kalau kita nggak puasa sebelum kuliah, kita dosa semua. Begitu nggak? Tidak ya. Karena teman saudara yang dapat pernyataan dari malaikat itu tidak lagi menulis firman Tuhan. Ingat loh, ini satu hal nih. Kita hari ini lagi ngomongin para penulis Alkitab. Ya, oke. Jadi jawabannya ya, bisa aja. Pertanyaan bagus ya. Dari Nomi ya, bisa. Dari malaikat. Dan ada di Alkitab itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Nih, ayat-ayatnya nih. Contoh nih, Yesaya 66 ayat 1. Para nabi suka bilang begini. Beginilah firman Tuhan. Thus said the Lord. Beginilah firman Tuhan. Lalu dia sebutin kalimatnya gitu. Ya, nabi-nabi berhak ngomong beginilah firman Tuhan karena apa yang diucapkan oleh Yesaya, oleh Yeremia itu adalah ada di Alkitab. Makanya itu firman Tuhan. Tapi kalau sekarang ada nabi, nabi A lah gitu yang masih hidup sekarang nih. Dia bilang, beginilah firman Tuhan. Hai Ronald, jangan kamu malas kuliah. Misalkan gitu ya. Oke. Nah, Pak Ronald Sibuya harus ngerti perkataan beginilah firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesaya itu ada di Alkitab, itu firman Tuhan, otoritas firman Tuhan. Tapi perkataan Nabi A yang ngomong tadi, jangan jangan malas kuliah. Meskipun dia bilang gini, beginilah firman Tuhan, hai Parona, jangan kamu malas kuliah. Nah, kita tahu ya, meskipun dari mulutnya keluar inilah firman Tuhan, itu mungkin dia dapat apa dorongan dari Tuhan untuk kasih tahu jangan malas kuliah. Tapi itu bukan firman Tuhan yang otoritasnya sejajar dengan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesaya. Bisa nangkep nggak? Yesaya mengucapkan firman Tuhan yang tercatat di Alkitab dan itu punya otoritas. Nabi yang sekarang mengucapkan firman Tuhan pakai rumus beginilah firman Tuhan, ya kita harus uji gitu ya. Tapi otoritasnya nggak sama dengan Alkitab. Ya, oke. Harap direnungkan karena ini akan banyak menolong kita hari ini ya kalau kita bisa mengerti ini. Oke, saya mungkin langsung ke hal yang salah nih. Terkait dengan inspirasi Alkitab, apa aja hal-hal yang kita perlu waspadai karena ini salah. Yang pertama, menolak doktrin bahwa Roh Kudus terlibat mengawasi. Ah, Alkitab hanya tulisan manusia. Ah, ini gawat, salah.
Sebaliknya, oh, kalau Alkitab itu manusia nggak terlibat. Alkitab tuh kan firman Tuhan, hanya Tuhan yang tulis. Tuhan langsung turunin jari dari surga. Dia langsung tulis pakai jari Tuhan di daun papirus mungkin ya. 2000 tahun yang lalu daun papirus. Atau manusianya udah kayak robot. Hei manusia, kalimat pertama gini gini gini, ya udah kayak robot. Nah, itu hal-hal yang salah ya. Itu kesalahan. Apalagi tadi sudah jelasin kan, menolak inspirasi lengkap. Hanya sebagian Alkitab yang firman Tuhan, yang lainnya lagi yang jelek-jelek itu bukan firman Tuhan. Gitu. Menolak inspirasi verbal. Oh, Alkitab itu sebenarnya ide-ide besarnya benar, tapi kata-katanya mungkin ada yang salah. Nggak bisa. Sampai ke kata-katanya semua benar. Bukan hanya ide besarnya aja. Saudara tahu nggak, orang-orang di luar sana, kalau pengen menggoyahkan iman saudara, dia akan tunjukin betapa tidak konsistennya Alkitab. Ada kata-kata yang salah di Alkitab. Di kitab ini dibilang 5.000, di kitab ini dibilang 500. Mana yang benar? Gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita nggak mantep di dalam doktrin ini, kita nggak ngerti bahwa penulis Alkitab diinspirasi oleh Allah, bahkan sampai kepada pemilihan angka dan kata-katanya, iman kita akan goyah. Akan banyak para apa namanya itu yang pindah nyebrang. Oh, sekarang ada istilah ya. Kalau zaman saya istilahnya murtadin. Murtadin itu yang dari sono ke sini. Kalau yang dari sini ke sono, ada lagi namanya apa saya lupa tuh bahasa Arab. Sekarang ada istilah login, logout. Bener nggak sih? Login, login. Oke, intinya pindah perahu ya. Login pakai bahasa komputer. Ya, itu salah satunya karena goyah. Nggak ngerti inspirasi Alkitab. Nah, yang terakhir. Jadi, kita mau menerapkan. Karena kitab suci diilhamkan Allah. Karena penulis eh, Alkitab itu inspirasinya dari Allah gitu ya. Maka ia memiliki otoritas ilahi. Alkitab kita punya otoritas ilahi. Apa yang dia perintahkan kita lakukan. Apa yang Alkitab larang kita hindari. Apa yang Alkitab peringatkan kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena Alkitab inspirasinya dari Allah. Nah, ini salah satu wujud bagaimana kita menerapkan doktrin. Ya, silakan renungkan. Kalau ada orang-orang yang mau nawar-nawar, saya nggak mau lakukan yang ini, dia pasti akan cari alasan. Ini Alkitab ini maksudnya gini nih, ya bukan yang itu. Jadi saya nggak mau lakukan yang ini gitu kan. Nah kadang-kadang orang suka gitu ya, cari alasan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Gitu. Padahal karena Alkitab inspirasinya dari Allah sampai kepada pemilihan kata-katanya, maka kita maka Alkitab punya otoritas dan kita harus mentaatinya. Ya ada otoritas berarti harus ditaati. Ya taat kepada Alkitab. Ada berapa saudara yang bisa ngetik di kolom chat? Angkat tangan dulu. Nggak belum diminta ketik. Oke, ada beberapa ya. Oke. Jadi nanti dari waktu ke waktu saya akan minta saudara terlibat ngetik gitu ya. Oke, nggak sekarang. Nah, apalagi yang kita bisa lihat penerapan doktrin inspirasi. Jadi Alkitab atau kitab suci yang diinspirasikan oleh Allah adalah sepenuhnya benar. Nggak ada yang salah. Nggak mungkin ada yang salah. Jadi kalau sepenuhnya benar karena inspirasinya dari Allah, maka kita gereja dipanggil untuk percaya segala sesuatu yang ditegaskan Alkitab, kita percaya. Tugas kita hanya percaya, ini benar, saya percaya, udah gitu. Kalau saudara hari-hari ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan saya, apa itu? Ada
kita dapat WA, foto, video, atau cerita. Nanti tanggal 25 akan ada ini. Harap hati-hati. Suka ya terima kayak gitu? Apa yang Anda lakukan? Wah, ini saya harus kirim, share nih ke grup lain nih. Betul nggak? Padahal belum tahu ini betul atau enggak. Belum tahu betul atau enggak. Di-share aja. Nah, manusia itu aneh ya. Yang belum jelas benar atau enggak di-share. Tapi Alkitab yang udah jelas-jelas 100% benar, nggak mau di-share. Nah, hari ini kita belajar. Alkitab inspirasi dari Allah. Nggak ada kesalahan, sepenuhnya benar. Kita tinggal percaya ini benar. Dan kita bisa share kan ini 100% benar. Hoax di-share, firman Tuhan nggak di-share. Aneh ya orang ya. Kita ini aneh ya. Ya. Dan jangan aneh lagi sesudah kita belajar doktrin ini gitu. Ya, silakan Natasha. Mau nanya, kan Roh Kudus turut bekerja tuh pas kita baca Alkitab. Tapi kok ada orang yang udah meneliti, udah belajar, tapi kok bisa murtad? Maksudnya bisa pindah ke agama lain ya? Apakah hatinya begitu Ya, keras gitu? nah, itu ada banyak alasan ya. Nanti di dalam mata kuliah ini kita akan belajar kuasa transformasi Alkitab tuh. Nah, nanti di situ kita bahas tuh. Orang baca sih baca gitu ya, tapi nggak mengalami transformasi karena ada di firman Tuhan. Aneh nggak? Kalau saya, Natasha, kalau saya kasih api nih, gimana? Panas, Pak, gitu ya. Kalau Natasha nggak ngerasain panas, saya kasih api, artinya apa? Ada sesuatu yang salah, kan gitu ya. Ini dikasih firman Tuhan, kok nggak nancep, kok nggak berubah. Harusnya dikasih firman Tuhan kayak kita dikasih api, panas langsung. Gitu. Dikasih firman Tuhan, dia langsung nangkep, ambil, dan berubah hidupnya. Tapi ini kok nggak berubah, malah jadi lockout gitu ya. Ada apa? Nah, itu nanti bagian dari pembahasan. Ya, hari ini kita hanya ngomong inspirasi ya. Yang kamu tanya itu ngomongin kuasa transformasi dari Alkitab. Itu. Oke. Atau juga mungkin bisa dijelasin orang tersebut baca sih baca, tapi tidak pernah sungguh-sungguh percaya kalau Alkitab itu sepenuhnya benar. Tidak sungguh-sungguh percaya kalau Alkitab itu punya otoritas. Ini kan tulisan ribuan tahun yang lalu. Ini berlaku untuk zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita pilah-pilah lah. Itu. Nah, itu semua adalah bentuk orang yang nggak bisa menerima otoritas Alkitab karena nggak ngerti Alkitab inspirasi dari Tuhan. Ya, oke. Nah, saudara, ini pertanyaannya tunda dulu ya, karena saya harus ini keluar dari ruangan Zoom. Nah, kuliah teologi sistematika hari ini lanjut dengan video tentang inspirasi Alkitab. Jadi ada kira-kira itu 25 menit ya kalau nggak salah. Nah, saudara lihat video itu, saya pilih video yang sangat bagus. Ya, saudara simak video itu. Saudara bandingkan dengan apa yang tadi saya ajarin. Gitu ya. Oke. Jadi pengajaran saya malam hari ini tidak bersumber dari video itu. Saya pakai sumber yang lain. Tapi video itu bagus menurut saya. Jadi saudara silakan lihat, bandingin. Gitu. Nah, itu ya. Dan kepada rekan-rekan kelas teologi angkatan 2024 yang ketua kelasnya Pak Junio Cesar ini. Nanti yang habis ini ada mata kuliah Artiodi 1 ya, betul ya? Ini ya, betul ya. Nah, itu saya udah titip untuk pertemuan pertama ini ya, kuliahnya dilakukan dengan lihat video. Jadi saya juga udah pilihin saudara video tentang kisah hidup Daud. Tapi yang membahas adalah seorang sarjana, seorang scholar tentang Daud itu buku-buku populer gitu. Ini seorang profesor. Nah, coba ini saudara lihat, dengerin bagaimana seorang profesor menguraikan gitu ya
pelajaran-pelajaran apa yang bisa didapat dari kehidupan Daud. Nah, jadi untuk mata kuliah Artiodi 1, pemaparan RPS akan saya lakukan di minggu depan. Oke, di hari ini ikutin lewat video. Nah, saya minta saudara mencatat seberapapun sedikit atau banyak yang saudara bisa tangkap, tolong catat. Pak, dari video tentang inspirasi Alkitab saya dapat ini. Pak, dari video yang ini kelas Theo, dari video yang tentang Raja Daud, saya dapatin ini. Kenapa Daud masih tetap disebut orang yang berkenan kepada Tuhan meskipun dia jahat banget, bunuh suaminya Batseba gitu ya. Oke, oke, tulis ya. Nanti kita akan diskusikan di minggu depan, ya. Oke, saya rasa itu. Jadi saudara silakan melanjutkan. Nah, kepada Pak Junio dan kepada Nomi ya, ketua kelas yang Pak, tolong informasikan kepada saya siapa yang hari ini tidak hadir. Jadi kalau hadir semua, Pak, semua hadir, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Berarti kelas selanjutnya Oke. itu nonton videonya masing-masing apa di kelas, Pak? Di kelas aja. Ya kalau masing-masing kan nggak terkontrol. Di kelas ya, Berarti di kelas ya, Pak. Baik, Pak. kelas. Makasih, Pak. Oke, silakan lanjutkan ya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai ketemu minggu depan. Makasih, Pak. Tuhan berkati. Makasih, Pak. Berkati. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak Henry. Udah kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan, Bang. Jun, aku mau pipis dulu, Jun. Ya. In our last session together, we were talking about Revelation. Suaranya ada. And one of those attributes that we Ada, talked Dek. about of Revelation is Jun, ya tolong teksnya of dong. Revelation. Ah? So we're going to spend time in our next two sessions here together talking Munculkan about the skripnya, authority of Revelation. Our first Bahasa apa of nih? these two sessions, we're going to talk about inspiration, the doctrine of inspiration. This word actually is a biblical word. It comes from a text that many of you are familiar with. Aman ya? It comes from 2 Timothy chapter 3, Iya. verse 6. Videonya di aku macet. For Iya, our macet, Jun. action, Sama, Jun, Sama macet. Kak, sama macet. Gimana? Videonya macet-macet. Videonya mandek. training in righteousness, Videonya macet and deh. God may be Di gua lancar loh. equipped for Udah. every good Udah. work. Aman? So this word, inspired, and the doctrine of inspiration comes from this text. Hilang suaranya. Nggak ada Iya, suaranya. hilang. Nggak ada suara, Jun. Apa? Nggak ada suaranya, hilang. Nggak ada Suara, Dek. suaranya. Coba ulang dari awal aja Kak Junio. Ulang. Dari awal coba keluar dulu aja tadi itu. In our last session together, we were talking about Aman. Revelation. And one of those attributes that we talked about of Revelation is the authority Aman of nggak? Revelation. So we're going to spend time in our next two sessions. Nggak ada suara, Jun.
Suaranya nggak ada, Jun. For Apakah every good work. So this word, inspired, and the doctrine of inspiration comes from this text. Suaranya hilang timbul, Jun. Entering into a new time, a new phase, post-modernity. And some of those beliefs of modernity that were so solid, that much of culture was so committed to, are seen to have crumbled a little bit around the edges. And there's not so much a firm commitment to science as the answer to solve our problems as there once was. There's even a little bit of a suspicion about these methodologies that so dominated in modernity. But whether it's modernity or post-modernity, both of those worldviews have a problem with
that idea that the answers to the big questions are in fact alien to us. That the answers to who am I and why am I here and where am I going, those answers are not going to be found within our own head. Those answers aren't going to be discovered as we apply all of our skill and all of our acumen and all of our abilities to try to figure out the work. Those answers come from above us. Those answers come from beyond us. Those answers come, in fact, from God. It is top down. That's difficult. We'll just stick with modernity since we're not quite sure what this post-modernity thing is. We'll just stick with modernity for a while. That's difficult for someone in the modern age to grasp. To have to submit to an ancient book. In fact, there was a professor at Harvard in 1891, published a book by Houghton Mifflin. His name was Joseph Henry Thayer. And in his book, he was speaking of the doctrine of inspiration. Just a few years before, Benjamin Warfield, one of the called the Lion of Old Princeton, the great theologian there at Princeton Theological Seminary, Warfield had published an essay on the inspiration of Scripture. And Thayer was responding to that essay, among other things, and this is what he had to say about Warfield's theory of inspiration. But by reason of improved methods of philological study, now I'll come back to that for a moment, of progress in science, see there's that key modernist commitment, of progress in science and discovery, of accumulating results in archaeological and historical research, the theory of inspiration has come to occasion restlessness and perplexity, at times not a little distress, in thoughtful souls. It has become a yoke which they, unlike their fathers, are unable to bear. Now let's try to unpack that a little bit and see what Thayer is trying to tell us. When he talks about improved methods of philological study, he's talking about an enterprise of the 1800s that we call higher criticism. This started in Germany. The great evangelist Billy Sunday, who was known for sort of theatrics, he would jump up on the platform and do all kinds of things. He was a pro baseball player, so he was a pretty athletic guy. And this was in the 1910s, it was during World War I, so maybe you can understand this. Billy Sunday would say, "Turn hell upside down." And you know what's stamped on the bottom? Made in Germany. That's what Sunday would say. Now, it was the time of World War I. There might be just a little bit of American nationalism coming out there in that, but what was he talking about? He was talking about higher criticism that had flourished in Germany in the 1800s and had washed ashores in America from the 1880s into the 1920s, when the fundamentalist modernist controversy raged. And the theory of higher criticism started in the Pentateuch to tell us that Moses didn't write the first 5 books of the Bible. Now, what's really going on there is not just a question of Moses' authorship, which the Pentateuch claims to be, the books of Moses. What's really going on there is that these books, the first 5 books, the Pentateuch, the foundation of Scripture, are not the result of a top-down revelation from God. But these 5 books are the bottom-up discussions and working out of what the Israelite community came to understand about God and the relationship to Him. The upshot of all of this challenge to Mosaic authorship is that Scripture is not a divine revelation, but a human
creation, just like all of the other religious texts. And then it moved from Moses and the Pentateuch into Jesus and the Gospels. And so Matthew is not by Matthew, Mark is not by Mark, Luke is not by Luke, John is not by John. These Gospels are, in fact, the product of later communities and their, again, sort of ideas of Jesus and who he was and how we relate to him. And so this is what Thayer is talking about when he says improved methods of philological study. It is no longer tenable for us to hold to inspiration. And then he says improved methods of science, progress in science and discovery. This is something that's hard for us to see because it's so prevalent. But this idea of progress is such a fundamental commitment of modernity and even of postmodernity. And one of the byproducts of progress is the idea that newer is better. So this is an ancient book. Does it really tell us how to live? Does it really tell us about human psychology and about human relationships? Or is it, in fact, outdated and outmoded? And Thayer admits as much. He says, in a previous age, when there weren't such advances in science, and there weren't such advances, and there wasn't all of that accumulating data, our fathers could easily bear the yoke of a word from God. But we know better. We now know better. And we can't bear this yoke anymore. As we approach Scripture, we have a fundamental question to ask ourselves. It's a question of commitment, a question of first principles. Is this the Word of God or not? That's the fundamental question. Now, we have to nuance this because we think that Scripture is both a divine book and a human book. We don't see the doctrine of inspiration as implying that somehow the biblical authors entered into a trance-like state and their hand was sort of taken over and maybe their eyes rolled in the back of their head, and before you know it, there was a book. If only writing were that easy, right? We see that the biblical authors' personalities are preserved in the text itself. There are differences. John reads differently than Paul. Peter reads differently than Paul. These are real human authors. So the Bible is a human book. That's a true statement. It's not written in some mystical language, well, if you look at Hebrew, you might think it's mystical, but actually, it was just the language that was spoken. And Greek it's all Greek to me, right? It might look mystical to you too, but it was written in the common Greek language of the day. In fact, there were sort of two major dialects of Greek. There was the High Greek, the Attic Greek, they call it, like the attic of a house. And that's the Greek of the philosophers. That's the Greek of the poets. That's the Greek of the writers. And then there was koine, a word that just means common. In Latin, the word is vulgar, which just means common. And that's the language the Bible was written in. So it's a human book. It's written in ways that we can understand. But we must always say that while it is a human book, it is a divine book. So we need to avoid two extremes there. One is not acknowledging that it's a divine book. This is just a human product. Oh, it's a great read, very insightful, might even help in your life if you need it. But don't think of it as God's word. It's sort of the secular view. And there's a long history of that. Then there's the other side that doesn't want to take into account the human authorship of the text. That again sees these biblical authors as sort of entering in a trance-like state. We don't see that either. So to start off, we need to balance these ideas. The Bible is a divine book. It is sourced in God. Its origin is God. It is breathed out from God, but God
used human instruments in the recording and writing down of his word. We see this a little bit more in another text that is used when we talk about inspiration. Right up there with 2 Timothy 3:16 is 2 Peter chapter 2. Here, as we get to the end of 2 Peter chapter 2, we see in verse 16 that Peter, again, is differentiating Scripture from other approaches or other answers to those big questions. And so he says, we did not follow, at verse 16, we did not follow cleverly devised myths. There were plenty of those around in the first century. That's not what this is. No, this is from God. If we drop down to verse 21, no prophecy was ever produced by the will of man. Remember here echoes of Paul from 1 Thessalonians chapter 2, when he says, you received it as it is, not as the word of men, but you received it as what it really is, the word of God. Peter's saying the same thing. It was never produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So a nice imagery there, sometimes given as a way to understand this, is sort of like the way the winds may carry a ship, or the waves may carry a ship. And so there's a preserving there of the human authorship. And Peter well knows his humanity, doesn't he? There's a preserving there of the human authorship. But these words are the words from God. So we start off with the doctrine of inspiration, of recognizing that it is in fact a top-down revelation, that differentiates all of these other attempts throughout human history, throughout these different philosophical schools or approaches of trying to answer these questions. Who am I? Why am I here? What is the purpose of all of this? We see it, that Scripture is top-down, not only in these proof texts, as we call them, of 2 Timothy 3:16 and 2 Peter chapter 1. We also see it all throughout the Bible. We see it even more in Paul. You know, Paul will write it, whether he's writing to the Corinthians or even writing to the Galatians. He doesn't say this, does he? You need to do this because I'm telling you to do this. He says, you need to do this because I speak for God as his apostle. In fact, he makes it clear that these are not his words. These are not his thoughts. These are not his ideas. These are, in fact, the words of God. He is simply an apostle who speaks the word of God. We see it in the Old Testament. You trip over this phrase in the Old Testament, don't you? Thus says the Lord. Thus says the Lord. It's never the word of Malachi. It's the word of the Lord through the prophet Malachi. And we even see this differentiated in Matthew chapter 5-7. Christ does something the Old Testament prophets never did in the Sermon on the Mount. He says, you have heard it said, and he quotes the Old Testament. Then he says, but I say unto you. No biblical author ever claims that authority. They are always the mouthpiece of God. And so it's not just a proof text, it's woven all through Scripture. If we're going to come to Scripture, if we're going to read it, if we're going to look to it, we're going to have to let it tell us what it is. And what it tells us very clearly is, it is the Word of God. Now, different people have tried different ways to explain this doctrine of inspiration. We could have what we call the liberal view. This sort of comes out of that era of the 1880s to the 1910s. This is probably seen best in a quote like Thayer, who says, we can't bear the yoke of this inspiration anymore. But it was also differentiated or put out there by the pastor, Harry Emerson Fosdick, who pastored Riverside Cathedral in New York and had his national program on the radio. His sermons were published in the New York Times. He said we have to distinguish the Shekinah
from the shrine. The shrine is the book. And somewhere contained in this book is what Fosdick liked to call abiding truths. That's what's inspired, not the very words, but these sort of general truths that abide through the ages. So we have the liberal view of inspiration. Somewhere embedded in all of these details is that sort of nugget of truth that you can hold on to and latch on to. In the 1950s and 60s, we have the theologian Karl Barth, who tells us that God inspires his word when it is proclaimed to his people. So God hasn't spoken in his word, he speaks through his word when it is proclaimed. In a nutshell, that amounts to saying the Bible is not the word of God, but the Bible contains the word of God. Well, against those various options, we have what we call the verbal, plenary view of inspiration. Verbal tells us that it's the very words that are inspired. And we'll see this in our next time together, some scripture references to bear this out. And plenary tells us that the whole thing is inspired, not just where it talks in terms of the gospel or in terms of salvation. And so when it speaks of history or when it speaks of this subject or that subject, well, then it's, not necessarily. Plenary tells us the whole thing is inspired, and verbal tells us it's the very words of God. Well, here we are again, without our GPS. So what are we going to do, right? Are we going to follow these philosophies, these cleverly devised myths? Or are we going to say, God has spoken, and he's given us his word? That's the choice that's before us. We'll look at the implication of this doctrine of verbal plenary inspiration in our next session together as we talk about inerrancy. Berarti lanjut lagi atau gimana nih teman-teman? Yang satu lagi yang King itu apa? David King itu ya. King Iya, David King David. itu 53 menit ya, Jun ya. Pas kelar ini. Itu mata kuliah. teologi aja, Kak. Hmm. Kalau yang ini udah selesai belum ya, Jun, kita? Udah Udah, kelar. Udah, pas berarti habis ini udah. waktunya pas. Kita Pas lanjut kan? aja berarti yang RTOD ya. Iya udah, terserah bebas aja. Mau istirahat Oke. dulu? Istirahat 10 Jun, menit bentar kali, Jun. boleh break boleh. Ya, Jun, istirahat 10 menit, boleh Jun. 1 menit. Oke ya, Emang jam ide 9, sini jam juga ya? 7.40 mulai lagi ya. Oke. Thank you Oke, siap. teman-teman. Thank you, Oke, Dek. siap, Jun. Ini by the way ada mahasiswa baru ya? Iya. Apa mau kenalan Iya, aja? betul. Shalom. Shalom semuanya. Ini semuanya. Salam. Shalom. Saya Semester mahasiswa lalu baru. kalau Andrew kan ada. Andrew Semester mah Andrew udah nggak ada lama. ya. Ini Ibu Mm-mm. Yul. Bu Ada. Yulen, Bu Ya, Natali. Ko Yelena Ko Natali. Halo, halo. Junior. Halo Andrew. Mana kabarnya Ko? Baik, baik. Koko Jun dipanggil tuh. Apa sesi Koko kenalan aja Jun kita? dipakai Koko Andrew. Ada Dipanggil aja emang ya Kirain, Koko ya. kirain Koko Andrew udah lulus. Yang udah Belum. lulus Koko Owen. Iya. Oh iya. Koko Junior pelayanan di mana? Di gereja di mana kok? Aku di gereja LOC. LOC GBI ya kok? Iya, GBI aku. Aku sih aku sih di JCC Cijantung yang penyanyinya Feren yang di Impact Music kok. Salam kenal ya. Ya, Jun, kita log out apa nggak usah? Log out.
Nggak keluar nggak usah nih. Langsung kan Bapak bilang di sini. Lock out atau lock in? Jangan lock out dong, bahaya loh. Lockdown aja. Salam kenal ya Natasha, Bu Natali. Sama-sama, terima kasih. Oh ya, saya Siap. mau minta Iya. tolong ketua kelasnya saya boleh di-invite di grup WA Boleh, mata kuliah ini. boleh minta WA-nya, Bu. Oke, baik. Saya kirim ya, Pak. Ya, sama-sama. Natasha, perkenalkan dirinya dong. Udah diem-diem baik, kena juga. Halo teman-teman, kenalin aku baru masuk Oh, semester ini, Natasha. Halo Natasha. Udah ya. Ketua kelasnya Pindahan udah dari lihat. kampus lain apa gimana? Ah? Pindahan dari kampus lain apa gimana? Iya, Oh, sebelumnya di mana? sebelumnya di Baptis. Terus jadwalnya nggak klop, dia pindah ke jadwal pagi semua. Hmm, Tuh, oke. jadi harus pindah ke yang malam. Puji Tuhan lah. Kelas malam nambah lagi. Kelas 1 tambah 2 ya? Mm-mm. Kalau Ibu Natali juga sama ya, Bu ya? Ya, betul. Saya pindahan dari STT Skriptura di Depok. Depok ya. Kenapa pindah? Karena referensi dari gereja saya, karena saya juga kan di GBI. Jadi Mm-mm. referensinya tuh saya harus masuk di STT The Way atau di STT Petamburan. Saya pilih ke STT By The Way gitu. Pilihan yang tepat, Bu. Tapi pengen tahu dong, Bu, kenapa pilihnya ke sini? Kenapa pilihnya di sini? Itu seperti yang tadi saya bilang, referensi dari gembala saya, dari Kan Rayon ada dua. 9. Ya, Kan ada dua tadi ya, tapi Ibu kenapa pilihnya ke sini? kenapa pilihnya di sini? Yaitu referensi dari gereja. Oh, maksudnya kenapa pilih sini? Mm-mm. Ya, apa ya? Saya juga sebenarnya udah daftar di sini di tahun 2023. Pada saat itu saya daftar di